Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyyan ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Bunyal Islamu ala khamsin syahadatin an la ilaha illallah wa aqimus shalah wa atuz zakah wa shauma ramadana wal haji man istata'a sabila." Kata Nabi indah dan Nabi agung, puja dan puji yang senantiasa kita aturkan kepada yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga salawat serta salam yang senantiasa kita aturkan kepada makhluk yang teragung, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya, yang mudah-mudahan kita semuanya bakal mendapat syafaat beliau di yaumil qiyamah sebagai umat yang konsisten dan konsekuen di dalam ajarannya. Hadirin yang berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW tadi bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua adalah mengerjakan sholat. Perintah sholat ini sangat banyak sekali di dalam Al-Quran. Dan biasanya suka digandeng dengan aqimis sholah wa atuz zakah. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Kenapa sih pentingnya sholat? Yang pertama, sholat itu adalah mi'raj terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dari hambanya. Maka Nabi mengatakan, as-sholatu mi'raj ala ummati. Sholat itu adalah mi'rajnya umatku terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sedang melaksanakan sholat, berarti kita sedang berhadapan-hadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kenapa pentingnya sholat? Rasulullah SAW mengatakan kepada kita, as-sholatu kama ra'sul minal jasad. Sholat itu bagaikan kepala terhadap jasad manusia. Jadi apapun ibadah yang kita lakukan, kalau tidak diawali dengan sholat, tidak akan ada artinya. Ibarat manusia, badannya bagus, tangannya sempurna, kakinya lengkap, tetapi tidak punya kepala. Tidak akan menunjukkan kehidupan. Jadi sama dengan kita juga. Kalau mungkin zakatnya dikeluarkan, puasanya sempurna, tholabul ilminya ada, tapi sholatnya tidak dikerjakan sama sekali. Itu tidak ada artinya. Ya. Yang ketiga, yang pertama kali dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kita semuanya nanti adalah as-shalah. Bainama khairihi amali. Kalau salatnya baik, baik semuanya. Tapi kalau salatnya hancur, fasadat amaluhu, hancur semuanya. Jadi salat adalah tetap merupakan ibadah yang paling utama. Yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dan tidaknya tergantung dari salat kita. Insya Allah kalau salatnya sudah baik, yang lain akan ikut baik dengan sendirinya. Maka di dalam satu riwayat dikatakan, Allah akan memerintahkan kepada para malaikatnya, wahai malaikatku, jangan engkau tanya yang ada di dalam kubur itu, tapi lihat salat. Kalau salatnya baik, salatnya sempurna, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan ditanya oleh malaikat munkar nakir. Makanya yuk hadirin yuk, kita sempurnakan salat kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan kepada kita, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana salatnya aku. Jadi sekali lagi hadirin, yuk kita laksanakan salat sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Jangan salat itu semuanya sendiri, seenaknya sendiri. Ya, jadi baik dan buruknya segala amal ibadah yang kita laksanakan waktu hidup di dunia ini, ya, tergantung dari salat kita. Jadi, yuk, mumpung masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita perbaiki salat kita. Mudah-mudahan salat ini yang akan menyelamatkan kita. Yang keempat hadirin, salat merupakan hijab kita nanti. Salat merupakan dinding kita nanti. Ingat, perlahan tetapi pasti. Siapapun orangnya, walikuli umatin ajal fa iza jaa ajaluhum yastahiluna sa'atan. Setiap umat ada ajalnya. Kalau sudah datang ajal itu, tidak bisa ditolak, tidak bisa ditangguhkan. Pasti akan datang kepada kita. Nah, kalau kita sudah terbujur kaku,
Ya, dibawa nanti ke kuburan, dimasukkan ke kota lahat, keren ya kota lahat, di Balikpapan. Ya, ada no di Balikpapan sono nanti menjadi IKN kita nanti insya Allah, doain aja. Ya, ya kan ya, di kota lahat nanti kita, ya kan ya? Nah, yang menjadi hijab yang akan membebaskan kita dari itu tadi semuanya, sholat kita. Karena ingat, Rasulullah senantiasa mengatakan, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 perkara. Dan kita ucapkan ini sebelum kita mengucapkan salam. Apa yang paling penting sih? Wa ajabil qabri, dan bebaskan aku daripada siksa kubur. Siksa kubur itu salah satunya bisa terbebaskan dengan sholat yang sempurna. Insya Allah sholatnya yang baik ya. Maka Allah juga mengatakan kepada kita, wa'mur ahlaka bisolah, fastabir alaiha, perintahkan kepada keluargamu untuk sholat. Jangan bosan ngajarin mereka sholat. Jangan bosan ngajak mereka sholat. Maka Allah tadi mengatakan, wastabir, suruh sabar. Sabar siapa? Yang nyuruhnya dan yang disuruhnya harus sabar. Ya, jadi ingat sholat ya. Ya kan ya? Jadi di sini pentingnya sholat. Kenapa sholat? Itu tadi sekali lagi, Rasulullah juga mengatakan, miftahul jannah as-sholah. Kuncinya surga adalah sholat. Jadi kalau kita ingin dijamin masuk surga, hayu kuncinya kita bawa dari sekarang. Mana? Sholat. Tapi ingat, kunci itu punya gigi. Giginya ada 5. Ya, yang mana? Jangan sampai patah salah satunya. Kalau patah, meskipun bisa masuk ke lubang kunci itu, tapi tetap kunci tidak akan terbuka. Ya kan? Maksudnya apa kuncinya? Yaitu sholat yang 5 waktu. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Jangan sampai ditinggalkan. Ya, sholat itu usahakan untuk sempurna. Jangan kayak kuda zebra, belang bentong. Makin belang, makin mahal. Ya kan ya? Sholat maghribnya bagus. Sholat isyanya di perjalanan. Ya, subuhnya kecapean. Akhirnya kelewatan. Ya kan ya? Jadi yuk kita sholat dengan baik. Karena sekali lagi, amal apapun yang sebaik-baiknya yang kita laksanakan, tidak akan ada artinya. Dan ingat hadirin, yang paling penting, sholat itu berarti kita sudah menegakkan rukun Islam yang 5. Loh, kok bisa? Iya, di dalam sholat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Terutama waktu kita duduk di antara duduk waktu tahiyat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya kan? Salat itu sendiri merupakan bukti rukun iman rukun Islam yang kedua. Ya. Dan salat itu juga merupakan bukti bahwa kita mengeluarkan zakat. Zakat apa? Zakat waktu. Dari 24 jam yang kita sisihkan waktu untuk melaksanakan salat, itu kalau kita keluarkan zakatnya untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan ya? Di dalam salat juga kita puasa. Loh, kok dalam salat puasa? Iya, karena orang salat tidak boleh makan, tidak boleh minum. Kan sama puasa. Dan otomatis juga salat pasti menghadap kiblat, berarti kita sedang pergi haji. Jadi kalau orang melaksanakan salat dengan sempurna, berarti dia sudah menegakkan arkanul Islamnya dengan baik. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.